Ini yang bikin saya merinding nih kalau membayangkannya. Anda menduga berarti pada tahun 2016 memang sudah ada kerja sistemik melibatkan banyak pihak yang memilah dan memilih bukti mana yang akan dimajukan ke persidangan sehingga outputnya atau vonisnya adalah memang harus bersalah. Yakin 99,9% ya. Didorong hadirkan barang bukti terutama satu saja. Bukti komunikasi elektronik para tersangka dan kedua korban. Cukup, saya yakin itu saja cukup. Ini yang berulang kali saya sampaikan ke Mabes Polri. Kata kuncinya memang harus berangkat dari sikap legowo. Saya bersumpah akan memanfaatkan kesempatan pertama untuk memberikan apresiasi langsung kepada Jenderal Listio Sigit. Mas Reza, terima kasih sudah datang. Jadi hari-hari ini ada banyak sekali kasus, ada beberapa kasus yang jadi sorotan publik dan penting untuk melihat dari kacamata psikologi forensik supaya ada banyak kacamata atau perspektif dari bidang ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan nih. Termasuk kasus Vina, saya mau mulai dari kasus Vina nih. Karena Mas Reza ini banyak sekali dikutip oleh banyak media terkait pandangan Mas Reza mengenai kasus Vina. Bahkan Mas Reza terakhir mengatakan bahwa harusnya dalam konteks kasus Vina ada koreksi sendiri, koreksi dari otoritas penegakan hukum sendiri. Betul. Karena kalau kita lihat nih sebenarnya Pak Kapolri sendiri kan sebenarnya sudah mengatakan bahwa pada kasus pembunuhan Vina dan Eki pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation. Ini disampaikan di saat wisuda STIK dan PTIK 20 Juni 2024 ini dibacakan oleh Wakapolri. Mas Reza juga sampai di titik itu. Kenapa sampai kemudian iya betul harus ada koreksi dari proses penyidikan dari Polri sendiri, bahkan mendorong Polri sendiri yang justru mendorong ada koreksi terhadap putusan ingkrah terhadap 7 terpidana. Kasus Cirebon 2016 ini kan dinarasikan sebagai kasus pembunuhan secara berencana, dilakukan secara bersama-sama, plus juga perkosaan massal. Kalau kita ingin memastikan kedua narasi itu benar adanya, maka kita kan harus mengecek seluruh berkas hasil kerja otoritas penegakan hukum. Terutama sekali kerja penegakan hukum yang saya maksud adalah kerja institusi Polri. Lalu saya buka berkas. Setelah saya buka berkas, justru kedua pertanyaan atau kedua narasi tadi tidak terjawab. Justru yang muncul adalah sebuah, kalau dikatakan simpulan barangkali terlalu berlebihan ya, tapi kesan yang sangat kuat yang saya tangkap bahwa kasus Cirebon 2016 adalah salah satu contoh kasus di mana institusi kepolisian yang berlanjut kejaksaan, berlanjut Mahkamah Agung dalam hal ini adalah hakim, terlalu mengandalkan pada keterangan. Baik itu keterangan para saksi maupun keterangan para tersangka yang sekarang sudah berubah statusnya menjadi terpidana. Padahal ada alat-alat bukti lainnya juga perlu untuk dipertimbangkan dan dicari persesuaiannya dengan keterangan para saksi. Itu yang dinomor sekiankan karena sepertinya para penyidik ini sudah terperangkap dalam asumsi bahwa ini niscaya pembunuhan dan ini niscaya perkosaan. Nah, asumsi itu datang dari mana? Pertanyaan bagus. Apakah datang dari pihak penyidik sendiri? Saya pertama bertanya begini. Sebetulnya teman-teman Polri kita ini punya rapor nggak sih? Rapor kinerja? Ya, dan rapor kinerja itu disusun berdasarkan apa? Kalau disusun berdasarkan berapa banyak kasus yang berhasil mereka tangani, maka saya khawatir rapor semacam ini justru menjadi tanda petik jebakan bagi penyidik sendiri. Nggak ada kasus pun di kasus-kasuskan. Tidak ada kasus mereka bikin kasus. Lemah pembuktian mereka paksakan sedemikian rupa. Karena apa? Rapor mereka di situ. Atau ada tidak kemungkinan pengaruh dari pihak eksternal. Jadi bukan kepentingan penyidik sendiri, tapi kepentingan pihak eksternal. Pihak eksternalnya bisa jadi siapa? Siapa saja. Selama ini publik spekulasi antara lain ya Ibtu Rudiana sendiri. Yang tidak yakin bahwa anaknya adalah korban kecelakaan tunggal. Lalu dengan otoritas yang dia punya, dengan kedudukan yang dia punya, dengan pangkat yang dia punya, dengan pengaruh yang dia punya, memaksakan atau mengondisikan para penyidik untuk kemudian betul-betul membuktikan narasi bahwa ini adalah pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama plus perkosaan massal. Nah,
Tadi saya katakan ini adalah contoh pengungkapan kasus yang terlalu mengandalkan pada keterangan. Bagi saya, by default nih posisi saya Mbak Fristian, kalau kasus diungkap dengan terlalu mengandalkan pada keterangan, saya skeptis. Karena ingatan manusia, keterangan itu datangnya dari ingatan manusia ya. Ingatan manusia itu rentan terpecah belah, rentan mengalami fragmentasi, dan rentan untuk belok kiri, belok kanan, distorsi. Karena itu psikologi forensik sudah mengambil sebuah simpulan yang sangat keji memang, bahwa barang yang paling potensial merusak pengungkapan kasus apa? Keterangan. di antara sekian alat bukti sah. Keterangan yang paling potensial. Saya pakai kata paling, mudah dipahami kan? Berarti ini yang paling merusak tuh, paling kontraproduktif bagi proses penegakan hukum sendiri itu adalah keterangan. Kalau keterangan sudah menjadi senjata andalan yang tidak lagi dilengkapi dengan pembuktian-pembuktian secara empiris, secara saintifik, maka ini boleh jadi efeknya akan semena-mena ini. Karena sekali lagi, kalau otoritas penegakan hukum berikutnya setelah Polri, yaitu Kejaksaan dan Mahkamah Agung juga tergiring dalam cara berpikir yang sama, dalam proses penegakan hukum yang sama, maka kemungkinan ini akan menjadi peradilan sesat atau miscarriage of justice akan tinggi. Ada kemungkinan itu berarti probabilitasnya tinggi sekali di kasus Vina. Saya harus konsekuen mengatakan karena saya skeptis terhadap pengungkapan kasus yang terlalu mengandalkan pada keterangan, sementara ternyata putusannya sudah sedemikian rupa, maka izinkan saya untuk mengatakan ini tampaknya merupakan contoh proses penegakan hukum yang sesat. Awalnya saya hanya menggunakan istilah police misconduct, tapi kemudian saya memandang ini sudah menjadi miscarriage of justice. Tidak hanya persoalan yang ada di lingkup kepolisian, tapi juga ada di kejaksaan dan juga ada di otoritas Mahkamah Agung. Tentu saja bisa diuji. Mas Reza bilang begitu karena apakah melihat dari sudut pandang bahwa kasus ini sudah sampai tingkat kasasi, artinya di proses persidangan memang sudah jaksa sudah terlibat menerima berkas perkara dari penyelidikan, dari proses penyelidikan dan penyidikan, menyatakan lengkap, disitulah kontribusi dalam tanda petik, kemudian di proses peradilan sendiri mulai dari tingkat pengadilan tingkat pertama sampai ke Mahkamah Agung memutus mereka tetap bersalah, artinya menguatkan putusan pengadilan di bawahnya. Mas Reza, dari situ dasarnya? Ya, seiring dengan bertambahnya halaman berkas yang saya baca dan pihak-pihak yang saya ajak bicara, saya mengatakan ini kekacauan ini memang tidak hanya ada di tingkat penyidikan, tapi dari hulu sampai hilir dan sistem peradilan pidana kasus Cirebon 2016 semuanya silang sengketa. Contoh yang paling nyata di titik hilir apa? Antara satu putusan dengan putusan lain aja udah berbeda. Contoh. Ada putusan yang menyebut Peggy Setiawan sudah melakukan ruda paksa. Tapi ada putusan yang mengatakan Peggy Setiawan tidak melakukan ruda paksa. Dia melakukan kekerasan seksual jenis lainnya. Apapun itu yang saya katakan, benar kan? Bahwa antara satu subsistem dengan subsistem peradilan pidana lainnya sebenarnya tidak sungguh-sungguh menjalankan fungsi koreksi. Tidak sungguh-sungguh menjalankan peran kritis mereka untuk memastikan bahwa akhirnya sah dan meyakinkan seperti apa. Tidak ada eksaminasi terbukti atau tidak terbukti. Padahal saya bayangkan proses penegakan hukum itu mulai dari penyidikan, penuntutan, dan seterusnya sampai kemudian jatuh vonis, apalagi banding, PK, dan seterusnya, itu semestinya membuat pada tiap level atau tiap tahap berikutnya itu menjadi lebih kritis, menjadi lebih seksama. Yang sayangnya itu tidak terjadi. Sehingga dalam bahasa saya adalah otoritas penegakan hukum hari ini, tahun 2024 ini pun gagal melakukan mitigasi terhadap kegagalan mereka mengungkap kasus secara proporsional, prosedural, dan profesional. Mas Reza, pertanyaannya kan kemudian kenapa bisa begitu kan? Kenapa bisa itu terjadi? Itu pertanyaannya. Apalagi kemudian hari-hari ini Ibtu Ridiana datang dan narasi yang paling sering ia ucapkan adalah soal siapa saya bisa mempengaruhi proses penyidikan, apalagi sampai ke tingkat Mahkamah Agung sudah ada kasasi terhadap kasus ini. Seberapa berpengaruh? Atau Mas Reza justru melihat ada pengaruh lain yang sampai Mas Reza sampai di kesimpulan bahwa ini ada potensi peradilan sesat di kasus Vina dan Eki? Saya tidak akan bicara tentang spekulasi hengki-pengki, main uang segala macam lah ya. Saya itu tidak terjangkau oleh pemikiran saya gitu. Tapi yang saya katakan, mari kita buka titik awal kasus ini ada pada laporan yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana. Di laporan itu masih ingat kok di kepala saya.
Ibtu Rudiana menyebut di dalam laporan itu kedua korban ditusuk. Dasarnya apa ya? Bagi Ibtu Rudiana untuk mengatakan itu saya tidak tahu. Apakah emosi ataukah apa, saya tidak tahu. Tetapi memahami bahwa Ibtu Rudiana adalah satu orang tua yang kehilangan anaknya. Sangat mungkin muncul jiwa korsa sesama anggota kepolisian. Rasa simpati terhadap satu keluarga kita yang sudah kehilangan anaknya. Tambah lagi ingat bahwa orang tua yang kehilangan anaknya ini adalah orang tua yang berpangkat, yang sudah punya jabatan. Terpandulah, tanda petik ya, terpandulah atau tergiringlah para penyidik untuk kemudian mengiyakan isi laporan Ibtu Rudiana itu. Solid sudah. Jadi Mas Reza mau bilang bahwa berbeda, mungkin akan berbeda ceritanya kalau yang beri laporan itu, yang ngasih laporan itu bukan seorang Ibtu Rudiana. Dengan latar belakang yang Mas Reza sampaikan tadi. Ya. Ibtu Rudiana mengatakan ya di salah satu media bahwa kemudian dia bersama teman-temannya, satu unit kan. Betul. Tolong saya dikoreksi ya. Tapi untuk organisasi yang sangat hierarkis seperti kepolisian, seberapa objektif pikiran dan seberapa kuat resilience, ketangguhan hati para penyidik untuk berbantah-bantahan dengan pimpinan mereka. Untuk menyanggah asumsi awal yang dibawa oleh pimpinan mereka yang memiliki pangkat lebih tinggi. Betul. Adakah kemungkinan bahwa statusnya laporan, semestinya siap untuk diuji ya, tapi kalimat yang ada dalam laporan kepolisian yang dibuat oleh seorang Ibtu Rudiana memunculkan efek psikologis terhadap bawahannya, terhadap anggotanya untuk sekali lagi mengiyakan dan melakukan pengungkapan seperti isi laporan itu. Situasinya analog dengan bagaimana interaksi antara Brigadir Eliezer dengan Irjen Verdi Sambo. Siapa yang sanggup untuk berbantah-bantahan, siapa yang sanggup untuk menyanggah asumsi, apalagi ketika sudah ditafsirkan menjadi sebuah perintah dari komandan mereka. Ketidaksanggupan itu yang akhirnya berefek seperti sekarang. Kejaksaan juga barangkali tidak begitu seksama, hakim pun tidak begitu seksama. Mungkin ada perlibatan emosi. Yang dibayangkan adalah, seingat saya, hakim ketua perempuan kalau tidak salah ya. Adakah kemungkinan ada sentimen keperempuanan yang bermain di sini? Korban perempuan, masih berusia anak-anak, disebutlah mengalami perkosaan oleh orang banyak. Orang banyak alias para terdakwa yang penampilannya seperti itu. Itu bermain. Affect bias. Orang psikologi menyebutnya sebagai bias perasaan, affect bias. Nah, kalau bias semacam itu yang sudah bermain dan kuat pengaruhnya, maka ya tadi saya katakan putusan ini menjadi sebuah produk penegakan hukum yang sesat, menjadi terbuka kemungkinannya. Mas Reza, dengan penjelasan Anda tadi, apakah mungkin karena belakangan juga Ibtu Rudiana kan menerima permintaan wawancara dari sejumlah media, dan dalam narasinya penonton bisa lihat dalam narasinya di wawancara-wawancara tersebut mengakui bahwa ia dalam keadaan down, dia sangat emosional ketika kejadian, maka kemudian dia melakukan tindakan cepat untuk mencari sendiri para terpidana saat itu, tersangka yang diduga melakukan pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina dan Eki ketika itu. Apakah Mas Reza, kondisi demikian dari keluarga korban, seseorang yang kehilangan anaknya mungkin dengan cara yang diduganya tidak masuk akal atau tidak bisa diterima oleh dia, memungkinkan seseorang melakukan hal-hal yang di luar dari ranahnya? Jawaban ya, mungkin. Apa dasar bagi saya untuk mengatakan itu? Silakan buka kode etik profesi Polri. Tadi Mbak Frisian mengatakan Ibtu Rudiana mengakui bahwa dia dalam kondisi down dan seterusnya. Lalu dia bekerja. Seberapa jauh kerja itu sesuai dengan aspek prosedural dan proporsional kita bisa diskusikan. Tapi yang jelas dia sudah mengakui bahwa dalam kondisi down dia bekerja. Kombinasi antara perasaan down dengan keinginan untuk bekerja, sentimen personal dengan panggilan profesional bercampur, outputnya apa? Laporan yang menyebut kedua korban ditusuk dan meninggal di lokasi kejadian. Kalau kita baca hasil otopsi, ternyata kedua korban tidak ditusuk. Dengan demikian, sangat mungkin sekali lagi perpaduan antara sentimen personal
dengan dorongan kerja profesional bercampur baur sedemikian rupa menghilangkan objektivitas. Karena apa? Konflik kepentingan. Baca kode etik profesi Polri. Ketika personil sudah mengalami konflik kepentingan yang mengakibatkan hilangnya objektivitas, maka ini sesungguhnya merupakan pelanggaran etik. Kita lihat dari sisi berbeda. Outputnya apa tadi? Laporan yang isinya jauh dari kenyataan. Laporan palsu, tampaknya demikian. Kalau begitu, kode etik profesi Polri mengatakan, kalau personil membuat laporan palsu, itu juga merupakan pelanggaran etik. Ternyata, dari ilustrasi sederhana yang Mbak Fristian sampaikan tadi itu, sudah ada 2 tanda-tanda terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri oleh Ibtu Rudiana. Tapi anti klimaks kan? Anti klimaks ketika tanggal 19 atau 20 Juni tahun 2024, Kadif Humas Mabes Polri, bintang 2 loh ya, Kadif Humas Mabes Polri mengatakan Ibtu Rudiana, ada anak kalimat, selaku orang tua korban tidak melakukan pelanggaran etik. Tanpa melalui proses. Saya tidak tahu. Proses penarikan simpulannya tidak terjangkau oleh mata kita. Itu dari sudut pandang kode etik. Saya coba masih dalam konteks itu, Mas Reza. Apakah mungkin kondisi tadi yang saya gambarkan dialami ada seorang ayah, dia sedih, down, dia emosional di waktu yang bersamaan, bisa mendorong seseorang yang dia punya kewenangan, dia punya koneksi, dia bisa melakukan sesuatu untuk anaknya, sampai kemudian dalam bahasa itu membabi buta, mencoba mencari mereka yang bisa dimintai pertanggungjawaban karena anak saya hilang nyawanya tiba-tiba. Seperti tadi sudah terwakili dengan istilah affect bias. Jadi ketika seseorang menyikapi situasi, beradaptasi, terlalu dipengaruhi oleh unsur perasaan, unsur affect, maka ini akan tersumbat. Kalau ini sudah tersumbat, maka proses pembuatan putusannya tidak lagi terukur. Tidak lagi bisa sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Nah, tampaknya ini dalam sisi yang berseberangan, walaupun tidak berbeda benar, ingin saya katakan, masuk akal kalau kemudian kita berspekulasi, affect bias ini pula yang mempengaruhi mengapa kemudian Ibtu Rudiana membuat laporan yang palsu tersebut. Sesederhana itu saja. Jangan lupa, membuat laporan palsu itu juga pidana loh ya. Tapi setidaknya pada level yang paling dasar, ingin saya katakan ada persoalan etik ini yang sudah dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Akibat apa? Bercampur baurnya antara sentimen personal dengan dorongan kerja profesional itu. Saya mau pindah ke kacamata awam kalau melihat dan mengikuti proses hukum kasus Vina dan Eki ini. Kalau dari kacamata awam, tadi Mas Reza kan sudah bilang bahwa ini peradilan sesat karena melibatkan banyak lembaga yang seharusnya saling mengoreksi satu sama lain. Ya kan ada proses penyelidikan nanti bisa terindikasi lah ya. Kita harus berikan kata itu. Diduga. Dari kacamata awam, masa sih dari sekian banyak yang begitu paham hukum, dari polisi, penyidik pasti paham hukum, jaksa yang menetapkan bahwa itu sudah lengkap paham hukum. Itu sama kalimatnya kurang lebih dengan ketika penasihat ahli Kapolri berulang kali mengatakan ini kan sudah inkrah. Atau beberapa advokat yang juga menyebut ini sudah inkrah. Betul, ini sudah inkrah. Tapi jangan lupa kita mengenal mekanisme PK. Presidennya apa? Lagi-lagi kita tahu lah ya, Sengkonkarta. Ini kan menunjukkan bahwa ternyata proses penegakan hukum dari satu layer ke layer berikutnya yang semestinya bisa menjalankan fungsi kontrol, fungsi kritisnya secara lebih seksama, ternyata gagal. Jadi tidak tabu, tidak aneh, tidak terlarang kalau kemudian kita tetap membangun spekulasi bahwa kasus Cirebon sudah diproses secara keliru dari hulu sampai hilir. Tapi itu sudah inkrah, betul. Tapi ingat kembali kasus Sengkon dan Karta yang menunjukkan kepada kita bahwa kekhilafan itu, kalau kita gunakan kata sopan itu ya, kekhilafan itu berlangsung secara sistemik. Sehingga ada rekan advokat yang mengatakan, ini contoh tentang sebuah kejahatan yang tidak dilakukan oleh oknum. Karena pihak-pihak tersebut bekerja dengan mengandalkan surat tugas. Penyidik kan pakai surat tugas. Jaksa bekerja pakai surat tugas. Hakim bekerja pakai surat tugas. Kejahatan sistemik ini dikatakan oleh rekan advokat itu.
Kalau mereka tidak pakai surat tugas, mungkin masih relevan digunakan kata, wah ini kan oknum, betul. Tapi mengingat mereka bekerja dengan surat tugas, maka kita pertanyakan ulang ketepatan penggunaan kata oknum itu. Di depan mantan Wakapolri, Pak Ugroseno pun saya persoalan menggunakan kata oknum itu. Karena menurut saya boleh jadi ini merupakan masalah sifatnya sistemik. Jadi dan beliau tidak menyanggah itu. Diberi tugas, dia mempunyai wewenang untuk itu, dan terjadi kekeliruan yang perlu untuk dikoreksi melalui mekanisme hukum juga tentunya. Mas Reza, hari-hari ini dengan mempertimbangkan, kan ini jadi sorotan publik ya, semua yang punya kapasitas maupun tidak punya kapasitas ikut memberikan pendapat terhadap kasus ini, dan akan dilakukan upaya peninjauan kembali untuk 6 terpidana dalam waktu dekat rencananya. Seberapa ini normatif, tapi saya berharap Mas Reza jawabnya nggak normatif. Seberapa besar kita bisa menaruh harapan terhadap proses peninjauan kembali, tidak hanya untuk 6 terpidana bahwa mereka mau bebas atau tidak bebas, tapi untuk kita semua yang akhirnya kemudian terbawa ikut menganalisis satu sama lain, nanti khawatirnya peninjauan kembali tidak sesuai dengan ekspektasi publik hari-hari ini. Gimana? Tadi saya katakan bahwa pengungkapan kasus Cirebon 2016 terlalu mengandalkan pada keterangan, lemah pada aspek pembuktian saintifik. Nah, kalau ingin goal PK-nya, maka justru kerja kuasa hukum para terpidana tersebut adalah memastikan bahwa mereka mampu menghadirkan bukti-bukti saintifik itu, atau setidaknya mampu meyakinkan hakim untuk mengatakan oke, ini terjadi blunder besar akibat minimnya atau tidak tersedianya bukti saintifik itu. Itu yang akan bisa menggedor keyakinan hakim sampai kemudian akan mengiyakan dan mengubah pada akhirnya nanti di Mahkamah Agung mengubah nasib para terpidana. Kalau ternyata strategi yang digunakan para kuasa hukum tetap lagi-lagi mengandalkan pada keterangan dari AF itu, dari DD itu, dari Liga Akbar itu, dari Widi dan Mega itu, maka berarti sesungguhnya sama, kemungkinan terjadinya blunder akan berulang lagi, yaitu ternyata para kuasa hukum pun mencoba untuk mengoreksi penegakan hukum yang keliru ini dengan cara yang juga keliru, yaitu lagi-lagi mengandalkan pada keterangan saksi semata. Karena itu, rekomendasi saya akan sangat baik ini kalau di persidangan PK ini, baik itu Saka Tatal maupun para 6 terpidana lainnya, didorong hadirkan barang bukti terutama satu saja, bukti komunikasi elektronik para tersangka dan kedua korban. Kok itu saja cukup? Cukup, saya yakin itu saja cukup untuk mengecek pertama ya, kenapa gawai para terpidana ya, sekarang terpidana harus dibuka. Kita ulang dari nol. Ini disebut sebagai pembunuhan berencana secara bersama-sama. Di sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semalam sebelum kita taping hari ini, komunikasi nggak? Tentu. Pasti komunikasi kan? Apalagi mau bunuh orang. Itu untuk membuktikan misalnya unsur perencanaan. Betul. Ya. Gampang kan berarti? Buka gawai mereka, cek ada tidak tanda-tanda komunikasi bahwa mereka memang berencana dan merealisasikan rencana itu lewat komunikasi mereka. Itu satu. Kalau ternyata tidak ada tanda-tanda ke sana, ya berarti berlebihan dong. Kita katakan ini sebagai pembunuhan berencana, apalagi secara bersama-sama. Tidak ada buktinya kan gitu. Demikian pula gawai kedua korban. Ada saksi yang menyebut kedua jasad korban ini ditemukan jam 22 atau jam 22.30 gitu ya. Kemudian kita mundur. Konon Mega dan Widi mengatakan selepas jam 10, belasan atau puluhan setelah jam 10 masih berkomunikasi dengan almarhumah. Dan mengatakan bahwa di obrolan itu bahwa satu, Vina disebut oleh mereka berkomunikasi dalam suasana hati yang riang gembira. Kedua, cek sinkron tidak waktunya untuk terjadinya perkosaan massal, pembunuhan, dan memindah-mindahkan jasad korban. Mungkin tidak dalam alokasi waktu sekian, yaitu sejak Vina berkomunikasi terakhir kalinya dengan Widi dan Mega, sampai kemudian jasad ditemukan, waktu di tengah-tengah itu memungkinkan tidak
bagi terjadinya pelemparan batu, kemudian kejar-kejaran, berlanjut dengan pembunuhan, perkosa dulu, kemudian pembunuhan, kemudian memindahkan tubuh korban. Masuk akal tidak? Kurun waktu sekian itu untuk sebuah aksi kejahatan yang sedemikian bejat semacam itu. Kalau ternyata waktunya tidak klop, tidak memungkinkan, maka sudah. Narasi tentang pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama plus perkosaan massal itu tumbang konstruksinya. Mas Reza, Anda dalam banyak kesempatan kan dalam konteks soal bukti chat itu kan mengatakan bahwa Anda yakin saat ini bukti chat itu ada dan ada di salah satu laci. Di kantor penegakan hukum. Kantor penegakan hukum. Anda menduga berarti pada tahun 2016 memang sudah ada kerja sistemik melibatkan banyak pihak yang memilah dan memilih bukti mana yang akan dimajukan ke persidangan sehingga outputnya atau vonisnya adalah memang harus bersalah. Yakin 99,9% ya. 99,9%. Jadi belum 100% ini. Masih ada 0,01% keraguan-raguan. Yang jawab siapa? Yang jawab otoritas penegakan hukum. Saya yakin mereka bisa jawab itu. Yang ingin saya katakan begini. Tapi dari mana keyakinan Mas Reza? Nah, gini. Kalau ada berkasnya saya perlihatkan ini. Bahwa ternyata tahun 2016. Saya mundur deh. Saya bicara umum dulu deh. Tidak kasus ini ya. Tahun 2016 itu saya yakini bahwa otoritas penegakan hukum semacam Polri sudah punya teknologi dan kemampuan untuk melakukan ekstraksi data dari handphone. Ketika itu yang populer adalah percakapan, SMS, dan BlackBerry Messenger ya. Saya yakin tahun 2016 Polri bahkan selevel Polda Jabar sudah punya teknologi dan kemampuan itu. Tapi apakah asumsi itu juga berlaku pada kasus Cirebon? Jawaban saya, iya. Terbukti bahwa di dalam berkas Mbak Fistian, itu ada sekian halaman yang isinya adalah penuh dengan simbol-simbol teknologi yang harus dijelaskan oleh orang IT. Yang saya tafsirkan ini bukti bahwa Polda Jabar pada tahun 2016 sudah melakukan ekstraksi data dari gawai. Berarti sudah dilakukan. Kalau ada angka, data dan segala macam kode-kode teknis itu, maka pasti ada wujud komunikasinya. Minimal ada digital forensik dong dengan data-data itu. Siapa berkomunikasi dengan siapa, tentang apa, pada jam, menit, detik keberapa itu pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Cuma persoalannya di berkas hanya disajikan bukti percakapan ini hanya disajikan segelintir saja, sedikit saja. Berarti yang lain mana? Saya tidak tahu. Tapi saya yakin tidak mungkin Polda Jabar hanya melakukan ekstraksi ke bagian yang sedikit ini saja. Pasti semua diekstraksi. Cuma tanda petik entah kenapa selebihnya kok disimpan. Tidak dimasukkan ke dalam berkas hukum yang kemudian bisa diuji di persidangan. Kenapa itu terjadi? Saya tidak tahu. Tapi saya terkenang pada hasil studi. Ini terkenang loh ya. Jadi saya tidak menyimpulkan ini. Kan pertanyaannya, kenapa sih kemudian Polda Jabar terkesan menyimpan bukti komunikasi digital itu? Saya tidak tahu, tapi saya terkenang pada sebuah studi. Studinya apa? Begini, Mbak Christian. Sekian banyak negara sudah cukup legowo untuk mengakui bahwa mereka bisa khilaf dalam mengungkap suatu kasus. Sikap legowo ini yang kemudian dimanifestasikan oleh organisasi kepolisian mereka dengan membentuk Conviction Integrity Unit. Ini adalah unit khusus untuk eksaminasi ulang. Ayo deh cek lagi deh. Yuk kita rendah hati, harus akui kita ini manusia. Ini bukan lembaga lain loh ya, internal lembaga itu ya. Internal lembaga kepolisian tuh. Kita akui ya kita manusia, kita bisa saja salah. Ayo kita cek ulang. Ternyata sekian banyak terpidana terkoreksi lewat kerja Conviction Integrity Unit ini. Kemudian mereka data itu. Apa sih yang membuat dulu kita salah ya dalam bekerja? Itu ya. Apa sih yang dulu membuat kita salah dalam bekerja? Ada dua yang terutama Mbak Fistian. Ini yang bikin saya merinding nih kalau membayangkannya. Pertama, bukti-bukti yang bisa meringankan terdakwa itu sengaja disimpan oleh penyidik sendiri. Dengan tujuan? Tadi sempat kita diskusi, jangan-jangan supaya rapornya bagus.
Sudah keluar waktu, sudah keluar surat tugas, sudah keluar anggaran, ternyata gagal, kalah. Itu kan malu. Coreng-moreng kan rapornya kan. Supaya rapor tetap bagus, maka bukti-bukti yang bisa meringankan terdakwa justru disimpan. Berarti obstruction of justice dilakukan oleh lembaga penegakan hukum sendiri. Iya. Berarti kan begitu simpulannya. Itu satu ya. Penyebab kedua, kenapa kita dulu salah ya dalam menentukan nasib orang? Karena false confession. Kita dulu terlalu percaya pada yang namanya keterangan. Padahal keterangan sangat potensial untuk dipalsukan. Dua temuan hasil studi ini, saya khawatir ini pula jawaban atas pertanyaan Mbak Fristian tadi. Kenapa sekian banyak bukti komunikasi digital itu tidak dibuka secara keseluruhan, hanya sedikit saja? Jangan-jangan terjawab oleh hasil penelitian itu tadi. Dengan dua kemungkinan tadi. Dengan dua kemungkinan tadi. Nah, dua kemungkinan ini mengirim pesan kepada kita bahwa unit semacam Conviction Integrity Unit itu bekerja untuk dua hal sesungguhnya. Satu, mengoreksi sebuah produk pidana. Dan yang kedua, melakukan koreksi terhadap etik atau tidak etiknya kerja penyidik kita. Ini yang berulang kali saya sampaikan ke Mabes Polri. Kata kuncinya memang harus berangkat dari sikap legowo. Bagaimana Mabes Polri? Bukan Polda Jabar lah. Dengan segala hormat saya ke Polda Jabar. Tadi saya bilang Polda Jabar tahun 2024 jangankan mengurai masalah, menambah masalah. Polda Jabar tahun 2024 ini menambah masalah Polda Jabar tahun 2016. Gagal melakukan mitigasi. Karena itu menurut saya Mabes Polri ambil alih. Bentuklah semacam Conviction Integrity Unit atau apapun sebutannya dengan dua hal itu tadi tujuannya. Mengecek ulang seberapa tepat atau seberapa salah kita dalam melakukan kerja penegakan hukum. Dan yang kedua mengecek apakah para penyidik taat atau tidak pada kode etik profesi Polri. Mas Reza, kalau rekomendasi Anda dilakukan oleh institusi Polri ya? Ya, apa yang akan saya lakukan? Saya sudah bersumpah. Sejak awal saya sudah bersumpah ketika pertama kali berkesempatan bicara tentang kasus ini, saya bersumpah akan memanfaatkan kesempatan pertama untuk memberikan apresiasi langsung kepada Jenderal Listio Sigit. Itu bersumpah tuh. Pada kesempatan pertama. Kalau rekomendasi Anda dilakukan, direalisasikan. Saat ini kita masih sangat apapun hasilnya ya. Tapi yang saya berharap Mabes Polri membentuk semacam Conviction Integrity Unit itu. Itu masukan yang berarti karena Mas Reza dan kita semua tentunya menyampaikan hal-hal yang perlu dari kacamata kita perlu dikoreksi di beberapa lembaga penegak hukum kita adalah bagian dari kecintaan kita terhadap lembaga-lembaga itu. Ya, dengan kata lain sekaligus ini memunculkan definisi ulang tentang apa sih sesungguhnya profesionalisme kepolisian. Profesionalisme kepolisian tidak semata-mata bermakna berhasil menjebloskan orang ke penjara, tidak. Tapi juga mengoreksi pandangan publik, bahkan simpulan dirinya sendiri terkait dengan nasib orang yang sudah terlanjur di pidana. Gitu. Menarik Mas Reza. Itu kalau dilaksanakan itu kita patut benar memberikan apresiasi, tapi setidak-tidaknya Kapolri sendiri sudah mengakui bahwa tahun 2016 proses penyidikan waktu itu belum menerapkan kaidah scientific investigation ketika itu. Nah, ini tinggal kita tunggu nih penerjemahan dari penerjemahan dari narasi Kapolri yang secara terbuka disampaikan. Kalau Kapolrinya sudah testimoni bahkan menyampaikan otokritik ternyata tidak ada follow up. Ya kita khawatir lah Oktober 2024 bagaimana ini nasib Jenderal Listio Sigit. Mungkin pertanyaan saya agak tengil gitu ya, tapi terus terang kan kita berharap Polri dari waktu ke waktu terus semakin baik dan Kapolrinya juga semakin baik. Tapi kalau ternyata untuk kasus selevel Cirebon saja tidak bisa diungkap secara jernih, wajar saya sebagai warga negara bertanya-tanya. Seberapa sanggup ya Jenderal Listio Sigit nanti memimpin institusi Polri pasca Oktober 2024? Waktu yang bisa membuktikan. Iya. Mas Reza, terakhir soal kasus Vina maksudnya. Saya ada kasus lain yang mau saya tanyakan dan penting sekali dapat pandangan dari kaidah keilmuan atau dari keilmuan Mas Reza. Saat ini tadi saya mau balik. Saat ini kan kadang-kadang seberapa jauh opini publik itu mempengaruhi proses hukum. Saya katakan proses hukum karena saya mau Mas Reza mau lihat dari pandangan dari melibatkan banyak lembaga penegak hukum termasuk nanti hakim, jaksa dan juga nanti termasuk juga Polri. Mempengaruhi
putusan. Ya. Dalam arti bahwa saat ini kan semua mungkin hampir percaya dan meminta agar 6 terpidana yang masih di dalam ini juga dibebaskan. Tapi ada probabilitas lain bahwa bisa jadi peninjauan kembali juga tidak dikabulkan. Ya. Pertanyaan Mbak Fristian ini mengingatkan saya pada salah satu materi yang saya hantarkan pada pelajaran psikologi persidangan di Pusdiklat Mahkamah Agung. Jadi begini nih Mbak Fristian, kita kan beda alam ya. Mbak Fristian kan seperti para hakim sarjana hukum, sementara saya sarjana psikologi. Hukum pasti berbicara pada tataran normatif, sementara psikologi ini harus akui sebagai disiplin ilmu yang usil, jahil, dan tengil. Kenapa demikian? Kita tidak teryakinkan pada kalimat-kalimat normatif, pernyataan-pernyataan klise yang diutarakan oleh para sarjana hukum. Sekarang saya tanya deh, kalau Mbak Fristian mau jawab silakan. Bagaimana sih cara seorang sarjana hukum beracara di ruang sidang? Terlebih bagaimana sih cara hakim bekerja sampai kemudian memutus ini bersalah atau tidak bersalah, bagaimana caranya? Seharusnya ada pasal yang mengaturnya. Satu pasal. Ada keyakinan yang apa? Keyakinan. Jangan bicara keyakinan dulu. Oke. Ada persesuaian alat-alat bukti. Alat bukti berarti pasal, alat bukti apa lagi? Alat bukti fakta-fakta yang terbuka di persidangan, karena setelah eksaminasi dan berita acara persidangan. Ini yang saya bilang bahasa-bahasa normatif itu seperti itu tuh. Apakah benar? Mungkin saja benar. Tapi sekali lagi psikologi yang usil, jahil, tengil, kok tidak yakin ya sehebat itu para hakim kita? Kok bisa? Karena? Gini loh. Kalau betul-betul hakim itu ingin cek semua data, fakta, pasal, dan seterusnya, syaratnya 3. Berkasnya harus sedikit. Waktunya tidak boleh terbatas. Stamina juga harus melimpah. Realitasnya, jawab sendiri, berkas kita bagaimana? Oh, tebal sekali. Tebal sekali. Pada saat berkas perkara dari waktu ke waktu terus mendaki, waktu bertambah tidak? Tidak, Kapan waktu stagnan. Tetap 24 jam. 24 jam sehari baca berkas, nggak mungkin juga. Kapan urus keluarga? Kapan main tenis? Kapan main golf? Kapan main halma? Misalnya gitu. Misalnya. Jadi mikir berkas berapa menit? Sedikit. Karena toh berkas yang harus ditangani oleh hakim bukan hanya 1. Banyak. 24 jam kurang, jadi jam kerjanya berapa menit? Anggaplah 8 jam. 8 jam untuk satu berkas? Ya enggak dong. 8 jam untuk berapa berkas? 5? Berarti satu berkas dipelajari, dicermati berapa menit? Kurang lebih 1 jaman. Belum lagi di saat yang bersamaan bisa jadi diminta untuk menangani kasus lain. Tepat. Apalagi pada saat yang sama juga ada hakim yang punya jabatan struktural. Ketua PT, ketua PN. Apalagi ada juga hakim menjadi dosen misalnya. Waktunya makin dikit. Alokasi waktu stagnan, berkas perkara tambah tinggi. Stamina bagaimana? Stamina begini. Coba. Saya ulang ya. Berkas mendaki, waktu stagnan, stamina turun. Hitung-hitungan di atas kertas dengan 3 unsur macam ini mungkin tidak mengolah informasi sebanyak itu tadi. Secara logika tidak mungkin. Karena itu yang terjadi adalah mental shortcut. Secara manusiawi, realistis adanya ketika psikologi yang usil, jahil, dan tengil ini memandang para sarjana hukum, advokatkah, jaksakah, termasuk hakim, dinilai mereka memutus dengan mengandalkan mental shortcut, jalan pintas mental. Bicara tentang pembuatan putusan yudisial lewat jalan pintas, teorinya banyak. Ada 2 yang relevan kita diskusikan terkait dengan Mbak Fristian tadi pertanyaannya. Pertama, public opinion model. Jadi ini nakal nih. Saya menghormati otoritas Mahkamah Agung. Ini hanya ilustrasi konyol ya. Jangan-jangan daripada baca berkas, baca aja komen netizen ya. Komen podcastnya Fristian Grich ini, baca aja komennya. Ikuti kemana arah angin bertiup. Itu putusan kita. Supaya nggak ada lagi protes misalnya. Public opinion model. Model yang kedua, strategic model. Apa itu? Kita mau ngambil putusan yang aman buat karir kita seperti apa ya? Tadi saya katakan bicara rapor. Kok bisa sampai berpikiran seperti itu? Salah satu tahap dalam seleksi calon hakim agung apa? Serahkan salah satu putusan emas yang pernah saudara bikin. Kategori putusan emas itu apa? Terserah.
Pokoknya masing-masing peserta seleksi hakim agung harus menyerahkan putusan itu. Artinya sejak sekarang ini hakim-hakim yang masih muda pun berpikir, jangan sampai kita nanti kalau mau maju karir terhambat gara-gara kita tidak punya putusan yang emas. Sekarang saya tanya, kalau hakim sudah berpikir seperti itu, egosentris tidak? Sangat Egosentris. Padahal tadi mengatakan mengandalkan pada pasal, data, Persesuaian fakta, saksi. alat bukti. Ternyata sekarang diakui hanya butuh 2 menit bagi Mbak Fristian yang notabene sarjana hukum, barangkali calon hakim, untuk menyimpulkan, mengakui bahwa ternyata kerja hakim sangat mungkin egosentris. Dalam rangka Faktanya memang demikian. faktanya ya. Berarti ini pun bisa mewarnai cara mereka dalam membuat putusan. Jangan sampai putusan yang saya buat hari ini justru akan menjadi batu sandungan bagi saya untuk membangun karir pada tahun-tahun berikutnya. Dengan analisis Mas Reza begitu, apakah bisa diambil kesimpulan sementara Ya. dengan konteksnya tadi ya, narasi publik, ini menjadi atensi publik. Ya. Jangan-jangan Mas Reza bilang baca komen tuh di berbagai platform, Iya. memperbesar kemungkinan peninjauan kembali yang diajukan oleh 6 terpidana ini dikabulkan. Tadi saya katakan, kunci keberhasilannya 1, lakukan antitesis terhadap kerja penyidik tahun 2016. Apa antitesisnya? Jangan mengandalkan pada keterangan, jangan menjadikan keterangan sebagai cara untuk memenangkan pertarungan, tapi hadirkan bukti-bukti saintifik, atau paling tidak hadirkan bukti-bukti yang bisa menggedor keyakinan hakim bahwa oh iya, benar adanya. Azas pembuktian lemah karena bukti saintifik tidak dihadirkan di ruang sidang secara memadai. Proses sidang kan berdasarkan pada pembuktian kan? Itu yang harus menjadi target. Menurut saya demikian. Oke. Sekarang saya mau beralih ke kasus yang juga tidak kalah dapat sorotan, Mas Reza, karena ada. Ya, saya tambah sedikit. Ini hanya untuk mengecilkan semangat hati Mbak Fristian. Kenapa? Jadi kalau sejak sekarang teman-teman Peradi, saya respect ya pada ketulusan dan keterpanggilan hati mereka untuk mengubah nasib para terpidana. Tapi kalau sejak sekarang yang terpikir hanya bagaimana kita menghadirkan DD, bagaimana kita menghadirkan Liga Akbar, bagaimana kalau bisa nih AIP kita paksa untuk keluar dari sarangnya. Masih keterangan saksi Sama ya? aja dengan kerja tahun 2016. Kalau ditanya ke saya ya sama saja nilainya. Kalau proses penegakan hukum terlalu mengandalkan pada keterangan, itu menurut saya. Pesannya adalah jangan melakukan hal yang sudah dilakukan oleh Betul. APH ketika itu di 2016. Saya mau pindah ke kasusnya yang juga tidak kalah mendapat sorotan karena vonis bebas Ronald Tanur yang dulu karena kasusnya juga sempat viral. Ada wakil rakyat yang sampai kemudian mengeluarkan kata-kata tidak senonoh. Karena memang sudah dilakukan rapat dengar pendapat ketika itu di Iya. Tapi tidak pantas. Menurut Anda tidak pantas? Tanya pada saat sidang di gedung DPR terhormat itu, anggota DPR bersangkutan sudah baca putusan belum? Rekan saya belum. Jadi apa dasarnya bagi dia untuk mengeluarkan kata-kata hina dina terhadap hakim? Brengsek kah itu? Dugaan hengki-pengki kah itu? Karena itu nih catatan kaki, ini sesungguhnya merupakan panggilan bagi Komisi Yudisial